Hai, jumpa lagi dengan Ide Movie, sebuah channel yang akan menceritakan alur film dalam durasi singkat namun tetap komprehensif. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film action asal Korea Selatan dengan pemeran utamanya yaitu Om-Om yang berusia 35 tahun ketika film ini rilis. Yap, siapa lagi kalau bukan Hyun Bin, pria yang kerap kali disebut kanebo kering yang pada tahun lalu begitu sukses memerankan Kapten Ri pada drama populer Crash Landing on You. Selain Hyun Bin yang menjadi daya tarik, ada juga Yuna, salah satu member sebuah girl band yang cukup hits pada masanya. Mereka beradu akting dalam sebuah film berjudul Confidential Assignment yang rilis pada tahun 2017. Pada film ini, Chul Ryung yang merupakan polisi Korea Utara dan diperankan oleh Hyun Bin sedang berusaha menangkap Kapten Cha, seorang tentara Korea Utara yang membelot dan melarikan diri ke Korea Selatan. Dalam pengejarannya, Chul Ryung menggunakan identitas sebagai seorang detektif guna melancarkan misinya. Dan setibanya di ibu kota negara Korea Selatan, dia harus bekerja sama dengan detektif Kang yang tentunya membawa misinya sendiri. Lalu bagaimana keseruan aksi dari dua detektif beda negara ini, dan apakah Kapten Cha akhirnya berhasil ditangkap? Buat yang penasaran, simak terus videonya sampai habis. Sebelum masuk ke pembahasan inti, gue mau sedikit memperkenalkan dengan Chul Ryung dan juga Kapten Cha. Dalam sebuah misi, Chul Ryung yang merupakan bawahan Kapten Cha sedang mengintai gudang tempat praktik percetakan uang palsu. Kapten Cha yang tidak berada di lokasi kemudian memerintahkan Chul Ryung dan timnya untuk bersiaga tanpa melakukan tindakan apapun sembari menunggu pasukan bantuan datang. Namun Chul Ryung yang tak sabaran memutuskan untuk langsung menerobos masuk. Bersama dengan timnya, dia berhasil menyudutkan satu regu tentara pemberontak yang berniat mengambil keuntungan dari praktik pemalsuan tersebut. Akan tetapi, secara mengejutkan Kapten Cha muncul dan ternyata dialah dalang di balik aksi para tentara. Tujuan utama mereka adalah untuk mencuri plat yang digunakan dalam mencetak uang palsu. Konon katanya, plat ini dapat mencetak secara sempurna uang palsu yang bahkan mesin detektor pun tak mampu membedakannya. Kembali ke perseteruan antara mereka berdua, Chul Ryung yang merasa atasannya sudah melakukan pemberontakan tanpa ragu menodongkan senjata api ke arahnya. Tapi dengan cerdik, Kapten Cha justru membidik anggota tim Chul Ryung yang tak lain adalah istrinya. Merasa tidak punya pilihan, Chul Ryung memutuskan menyerah dan berharap semua anggota timnya dilepaskan. Tapi bukannya bernegosiasi, Kapten Cha justru membantai semua anggota tim tersebut dan menyisakan hanya Chul Ryung seorang. Menurutnya, Chul Ryung dibiarkan hidup adalah untuk memberitahu Republik bahwa plat yang diambil adalah untuk rakyat. Karena selama ini, rakyat Republik harus menanggung buah dari kebusukan para kepala negaranya. Sebagai informasi, rakyat Korea Utara menyebut negaranya sebagai Republik dan mereka disumpah untuk selalu setia padanya. Selepas kejadian itu, para pimpinan militer Korea Utara pun langsung melakukan rapat. Dan dari rapat itu juga dicetuskan sebuah pertemuan antara Menteri Korea Utara dan Korea Selatan untuk saling berdialog yang dilakukan di Seoul. Sebagai imbasnya, Chul Ryung yang berhasil lolos dari maut disisipkan juga dalam delegasi guna mengejar Kapten Cha yang kabur ke ibu kota negara tersebut. Chul Ryung kemudian beralih profesi menjadi seorang detektif dan diberi waktu 3 hari untuk menyelesaikan misinya. Sebelum melanjutkan perjuangan Chul Ryung, kita berkenalan dulu dengan detektif Kang asal Korea Selatan yang nantinya akan membantu mengejar Kapten Cha. Perlu diketahui, detektif Kang ini sedang terlibat masalah. Dia dituduh menerima suap karena membiarkan seorang penjahat kabur. Maka dari itu, akhirnya dia dibebas tugaskan selama 3 bulan. Di tengah masa menganggurnya, atasan detektif Kang datang untuk memberikan pekerjaan padanya. Ketua Pyo menawarkan detektif Kang untuk ikut operasi gabungan bersama dengan delegasi Korea Utara yaitu Chul Ryung. Dia ditugaskan untuk melindungi Chul Ryung dan membantunya menangkap Kapten Cha. Namun, misi terselubung yang diemban detektif Kang adalah untuk menghambat Chul Ryung, sehingga pihak kepolisian Korea Selatan dapat menangkap Kapten Cha lebih dulu.
Sedikit meluruskan, jadi kedua negara ini melakukan operasi gabungan untuk menangkap Kapten Cha, tapi masing-masing pihak tidak saling terbuka tentang informasi detailnya. Mulai dari pihak Korea Utara yang hanya memberi informasi bahwa Kapten Cha adalah penjahat biasa yang membelot tanpa menjelaskan tentang plat yang bisa memalsukan uang secara sempurna. Begitupun Korea Selatan yang membawa misi untuk mengorek informasi dari Chul Ryong dan menghambat pergerakannya, karena menurut mereka operasi gabungan tidak akan dilakukan hanya untuk menangkap penjahat biasa. Akibat adanya konflik kepentingan, maka dari itu perselisihan kerap terjadi antara Detektif Kang dan juga Chul Ryong. Mereka berdebat karena Chul Ryong menganggap Detektif Kang terlalu bersantai di saat sedang mengejar salah satu rekan Kapten Cha, yaitu Park Myung. Bahkan, menurutnya lagi integritas polisi Korea Selatan patut dipertanyakan, karena bukannya fokus dengan misi, justru Detektif Kang malah asik bermain dengan ponselnya. Karena hal itulah rasa saling percaya tidak tertanam di antara keduanya, yang lantas membuat Chul Ryong memutuskan untuk beraksi sendiri mengejar Park Myung. Sekilas tentang Park Myung, jadi dia merupakan seorang pengedar, baik narkoba ataupun senjata api. Karena kemampuannya itulah Kapten Cha tertarik untuk melakukan kesepakatan dengannya, di mana Park Myung diminta untuk menyiapkan senjata api. Tentu saja, uang adalah alasan Park Myung mau bekerja sama dengan Kapten Cha. Kembali ke Chul Ryong yang sedang berusaha mengejar Park Myung dengan caranya sendiri, akhirnya berhasil menemukan keberadaannya. Namun, di sini Chul Ryong tampak sedikit tersudut karena Park Myung ternyata memegang senjata api di tangannya. Detektif Kang yang melihat hal itu lantas menyalakan sirine sehingga membuat Park Myung melarikan diri. Dan tentu saja, Chul Ryong tidak mau melepaskan Park Myung begitu saja. Kejar-kejaran antara keduanya pun terjadi di keramaian jalan kota Itaewon. Akan tetapi, meski sudah berusaha mengejar sedemikian rupa, dengan mengandalkan kelincahannya Park Myung tetap berhasil meloloskan diri. Akibat kekacauan yang mereka berdua lakukan dalam mengejar Park Myung berakibat pada murkanya Ketua Pyo. Dia memberi instruksi kepada Detektif Kang untuk mengawasi Chul Ryong sepanjang waktu, serta menekankan agar tidak lagi membuat masalah. Mendengar hal itu, lantas membuat Detektif Kang berinisiatif untuk memperbaiki hubungannya dengan Chul Ryong. Dia kemudian membawanya ke sebuah kedai dan saling berbagi minuman. Proses pengakraban tampak berjalan mulus sampai pada satu momen dia memberi hadiah pertemanan kepada Chul Ryong yang tak lain adalah sebuah pelacak GPS. Selepas dari kedai, Detektif Kang kemudian membawa Chul Ryong ke rumahnya untuk beristirahat. Di sini akhirnya kita dipertemukan dengan salah satu daya tarik yang telah gue sebut pada awal cerita. Dia adalah Hyuna SNSD dengan perannya sebagai adik ipar Detektif Kang yang bernama Min Yong. Dia begitu terpesona dengan ketampanan Chul Ryong sehingga membuat dirinya menjadi salah tingkah. Lain hal dengan Min Yong, di sini Detektif Kang berusaha memanfaatkan momen untuk menyisipkan pelacak pada ponsel Chul Ryong yang tentu saja tipuan seperti ini tidak bisa membodohi serigala terlatih macam Chul Ryong. Beralih dari drama Detektif Kang dan juga Chul Ryong, kini kita diajak untuk melihat negosiasi antara Kapten Cha dengan seorang pengusaha bernama Ketua Yun. Di sini Kapten Cha berusaha menjual plat pencetak uang kepada Ketua Yun. Namun, negosiasi berlangsung alot karena Ketua Yun tidak percaya begitu saja apabila belum melihat plat itu secara langsung. Meski sudah ditunjukkan bagaimana uang palsu tersebut berhasil memperdaya mesin detektor. Merasa tidak punya pilihan lain, akhirnya Kapten Cha memutuskan untuk menunjukkan plat tersebut secara langsung pada hari berikutnya. Keesokan harinya kita kembali melihat kedua detektif ini yang tengah berusaha melacak keberadaan Park Myung. Melalui rekaman CCTV, mereka berdua diarahkan ke sebuah basement tempat penimbunan berikat. Namun, bukannya menemukan Park Myung, justru Detektif Kang dan Chul Ryong malah menemukan sebuah kantor yang menjual barang-barang palsu. Detektif Kang tentu tidak berdiam begitu saja. Bersama dengan Chul Ryong, mereka menghajar seluruh komplotan dan perjuangan mereka pun berbuah manis. Karena akhirnya kedua jagoan kita berhasil melacak lokasi Park Myung melalui ponsel salah satu anggota geng tersebut. Setibanya di lokasi,
Chul Ryong tak habis pikir karena salah satu tentara Kapten Cha mengeksekusi Park Myung. Belakangan, diketahui ternyata Park Myung dituduh berkhianat karena tidak mau mengikuti ajakan Kapten Cha untuk kabur dari Korea Selatan. Chul Ryong yang merasa bisa mendapat informasi dari tentara Kapten Cha itu lantas menunjukkan kepiawaiannya dalam bertarung. Namun perbedaan kekuatan antar keduanya begitu besar. Akibatnya, tentara Kapten Cha berhasil melarikan diri, yang tentu saja setelah membuat Chul Ryong babak belur. Di lain sisi, detektif Kang yang terlambat datang ke TKP merasa bertanggung jawab atas kematian Park Myung. Dia kemudian memberikan ponsel Park Myung kepada bawahannya untuk melakukan pelacakan selama 4 hari terakhir, dengan harapan bisa menemukan tempat persembunyian Kapten Cha. Dan sekali lagi, detektif Kang harus menerima amukan Ketua Pyo karena membiarkan saksi penting terbunuh begitu saja. Singkat cerita, akhirnya kepolisian Korea Selatan berhasil mengetahui motif sesungguhnya dari pengejaran yang dilakukan pihak Korea Utara. Namun, sebelum kita masuk ke penyerbuan, ada satu hal yang menarik terjadi antara detektif Kang dan juga Chul Ryong sesaat setelah Park Myung terbunuh. Di sini, kebohongan detektif Kang yang mengatakan pelacak GPS sebagai tanda pengenal detektif akhirnya terbongkar. Dan dengan sedikit susah payah, detektif Kang berhasil melepaskan pelacak tersebut. Akibat kejadian itu, perseteruan kembali terjadi antara detektif Kang dan juga Chul Ryong. Sebab lain yang membuat bara api semakin memanas adalah karena Chul Ryong ketahuan memasang pelacak pada ponsel detektif Kang. Meski awalnya terjadi perdebatan yang begitu sengit antar keduanya, akan tetapi konflik tak berlangsung lama karena masing-masing pihak telah berhasil mengenyampingkan egonya serta fokus untuk menyelesaikan misi bersama. Setelah kedua jagoan kita bersatu, operasi gabungan kini tampak sedikit menemui titik terun. Dalam negosiasi tersebut, meski akhirnya Kapten Cha mau menunjukkan plat pencetak uang palsu kepada Ketua Yun, namun kesepakatan tidak terjadi antar keduanya. Kapten Cha merasa dirinya dipermainkan karena nominal yang diberikan Ketua Yun terlalu rendah. Oleh karena itu, Kapten Cha sendirilah yang membunuh Ketua Yun tepat di depan matanya dan memutuskan untuk mencetak uangnya sendiri tanpa menggunakan teknologi milik Ketua Yun. Tepat setelah Kapten Cha membunuh Ketua Yun, Chul Ryong secara tiba-tiba menerobos masuk melalui jendela. Anak buah Kapten Cha yang kaget karena menerima serangan mendadak pun berhasil ditumbangkan satu persatu. Tapi tidak semudah mengalahkan Kroco, Kapten Cha terlihat begitu santai menghadapi penyerbuan yang dilakukan Chul Ryong. Hingga akhirnya, dia melemparkan granat ke arah Chul Ryong karena tidak ingin membuang waktu dan segera melarikan diri menuju pelabuhan. Selepas kejadian itu, Chul Ryong dan detektif Kang mengejar Kapten Cha juga komplotannya. Meski dengan persenjataan terbatas, mereka berdua tampak bisa mengimbangi kekuatan Kapten Cha. Dan dengan kecerdikannya, Chul Ryong menembak ban belakang mobil Kapten Cha. Akibatnya, mobil musuhnya tersebut kehilangan keseimbangan serta membuat sang villain tersungkur di sisi jembatan. Melihat Kapten Cha yang tidak berdaya, Chul Ryong dengan penuh dendam hampir saja menghabisi mantan atasannya tersebut. Jika bukan karena detektif Kang, dipastikan Chul Ryong telah menarik pelatuknya. Di tengah kebimbangan yang mereka berdua hadapi, Kapten Cha berhasil memanfaatkan momen tersebut untuk kabur dengan cara melompat ke sungai yang berada tepat di bawah jembatan. Hal itu tak lantas menyurutkan niat Chul Ryong untuk mengejar Kapten Cha bahkan hingga ke neraka sekalipun. Detektif Kang yang melihat rekannya sudah tidak lagi berpikir jernih, kemudian membentaknya dan menyuruh Chul Ryong untuk segera kabur dengan membawa plat pencetak uang agar dirinya bisa tetap hidup. Meski berat hati, pada akhirnya Chul Ryong mematuhi ucapan teman seperjuangannya itu. Pada malam harinya, detektif Kang mendapat telepon dari putrinya yang ternyata itu adalah Kapten Cha. Dia memberitahu detektif Kang bahwa saat ini anak dan istrinya disandra. Apabila ingin anak dan istrinya selamat, maka detektif Kang harus mengantarkan plat pencetak uang kepadanya ke pelabuhan. Begitu tutur Kapten Cha. Sesampainya di pelabuhan, detektif Kang begitu histeris ketika melihat istri dan anaknya yang diikat dengan bom terpasang di sebelah mereka. Chul Ryong mengambil peran sebagai seorang sniper dan dari jauh mengatakan kepada Kapten Cha
Apabila dia menginginkan plat pencetak uang itu, maka dia harus melepaskan Sandra terlebih dahulu. Kapten Cha yang merasa tidak punya pilihan lantas menyetujuinya dan menonaktifkan bomnya. Setelah mengantarkan anak dan istrinya ke tempat yang aman, Detektif Kang bersama dengan Chul Ryung kembali harus berjuang melawan pasukan Kapten Cha. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan satu persatu pasukan sang musuh dan kini hanya tinggal tersisa Kapten Cha seorang. Karena kekuatan Kapten Cha yang terlalu besar, Chul Ryung maupun Detektif Kang harus bersusah payah menghadapinya. Bahkan, Detektif Kang saat ini sedang dihajar habis-habisan oleh Kapten Cha. Namun, dengan sisa tenaga yang dimilikinya, akhirnya Chul Ryung berhasil menembak Kapten Cha sekaligus mengakhiri pertempuran antara mereka. Di penghujung film, dua jagoan kita yang terluka parah hanya bisa duduk di tepi pelabuhan dan saling berbincang sembari menunggu pasukan bantuan datang. Dalam pembicaraan itu, Chul Ryung berniat memberikan plat pencetak uang kepada Detektif Kang agar detektif Korea Selatan itu bisa menyelesaikan misinya. Namun, Detektif Kang menolaknya dan justru membuang plat itu ke laut karena menurutnya sekeras apapun usaha yang dilakukan tetap tidak akan pernah dihargai. Setelah pembicaraan yang cukup dalam, akhirnya pasukan bantuan datang dan film pun berakhir. Nah, jadi itu cerita singkat film Confidential Assignment. Buat yang kurang puas dengan endingnya, kalian tidak sendirian. Karena jujur, seharusnya ending film ini bisa dibuat sedikit lebih berkesan. Tapi terlepas dari hal itu, scene after credit yang menampilkan Detektif Kang mengejar pembelot Korea Selatan yang melarikan diri ke Korea Utara, serta pertemuannya dengan Chul Ryung bisa membuat gue memaklumi ending film ini. Bahkan, untuk pecinta film action yang menginginkan adegan perkelahian pemacu adrenalin, ini adalah film yang sangat cocok untuk kalian. Dan itulah akhir dari video ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian terhibur. Share video ini jika suka dengan kontennya, dan tinggalkan komentar jika ada yang kurang dari penyampaian gue. Akhir kata gue pamit. Happy watching and see you in next video.